Halo semuanya, hari ini kami akan pergi ke kantor pos untuk mengambil paket yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tentu saja ini bukan paket biasa. Di dalam kotak ini ada bangkai rusa raksasa. Kami membuat paket ke dalam mobil, lalu pulang. Kita keluarkan bangkai dari kotaknya, dan kuberitahu. Ini sangat berat mencapai 95 gram. Dan harga rusa ini semuanya adalah kira-kira sekitar $685. Rusa ini bahkan lebih besar dari saya. Rusa ini liar dan masih banyak darah yang tersisa dalamnya. Dan jika Anda langsung masaknya, maka seluruh rasanya akan rusak. Karena itu diperlukan rendaman khusus. Untuk melakukan ini, kami mandikan logam besarnya. Kami isi dengan air dari sumur. Setengah dari tangki sudah penuh dan ini sudah cukup. Untuk volume seperti ini, Anda butuhkan banyak bumbu. Pertama-tama, bawang putih putiran. Kami buka dan tuangkan ke dalam air. Sekarang campuran paprika. Semua rempahnya. Banyak daun salam. Ketumbar tanah. 1,5 kilo garam. Kami tuangkan kembang mandi. Dan juga cabai. Kami potong menjadi beberapa bagian dengan pisau. Kami membuangnya ke bak mandi. Kami campur semua ini dengan sendok berlubang. Kami cicipi dan menyadari bahwa garam dalam rendaman tidak cukup. Jadi kami mengisi paket lain. Kami pindahkan rusa ke bak mandi. Sebagian bangkai mencuat dari air. Tambahkan lebih banyak air. Sekarang seluruh rasa ditutupi dengan rendaman. Untuk menjaga agar tetap dingin, saya menambah mengambil konverter dingin ini. Mereka memiliki es dalamnya. Kami pindahkan ke rendaman. Tutup dengan bungkus. Dalam cetakan ini, kita tinggalkan semuanya ini. Sehingga hari air garam ini mengeluarkan darah berlebih dari bangkai. Hari itu tidak berakhir di sana. Ayah bekerja sepanjang malam untuk membuat bangunan nel yang memutar rusa untuk waktu yang lama. Di sini kami masukkan ludah kami ke dalam klip khusus yang dengan bantalan. Kami juga membeli motor seperti ini, tapi ini belum semuanya. Sebuah sabuk menempel pada poros ini, dan ludah berputar lebih lambat melalui kotak roda gigi. Inilah seluruh yang sangat besar sebagai hasilnya. Kami pertama-tama letakkan bagian bawah bahan api, di mana kami akan membakar api, dan kemudian dindingnya. Kami segera letakkan kayu bakarnya. Ayo kembali ke rusa. Seperti yang kami inginkan, air garam mengeluarkan banyak darah yang tidak perlu dari daging. Kami hapus akumulator dinginnya. Kami keluarkan daging bangkainya di atas meja. Hampir semua darah keluar, dagingnya diasinkan, dan bumbu direkatkan di atasnya. Kami dorong tabung besar melalui rusanya. Kami pasang klipnya. Kami pindahkan bangkai kerangkanya. Kami memutuskan sutas kawat. Kami tinju bagian belakang. Dan kencangkan dari dalam. Bagian belakang ditekan dengan aman. Sekarang kami jepit rusanya di samping. Kencangkan pengencang.
Kaki belakang ditarik ke atas pipa dan diikat dengan kawat. Kami juga menekan leher dan kaki depan. Tapi itu belum semuanya. Jika Anda membiarkan bangkai dalam cetakan ini berputar di atas api, maka bagian luarnya akan gosong. Tetapi bagian dalamnya akan lembab. Pertama, Anda membutuhkan jaring dan mengisinya dengan air dan cuka. Lalu kami cuci. Dibiarkan, seperti inilah bentuk jaring lemak babinya. Kita butuhkan ini untuk menjaga rasa, agar kami tetap berair dan tidak memiliki banyak miliknya sendiri. Jadi tutupi bangkai dengan jaring. Lapisan berikutnya adalah perkamennya. Ini akan menahan jus dagingnya, sehingga daging akan direbus. Selesai. Lapisan terakhir adalah semua yang tersisa. Inilah file konstruksi yang diperkuat. Kami bungkus di seluruh rusa. Agar semuanya baik-baik saja, kami bungkus dengan kawat. Kami potong kelebihannya dengan tang. Bangkai sudah dikemas penuh. Nyalakan arang dan tuangkan di atas kayu bakar ini. Dan akan dibakar dengan sangat cepat. Dan nyalakan. Sekarang kita hanya perlu menjaga api yang baik agar dagingnya hangat. Dan lagi saya berputar. Dan akan membuat lauknya, yakni dengan kentang dan cara pedesaan. Jadi kita buka 10 kg kentang. Tuangkan ke dalam baskom berisi air. Kami cuci dengan tangan kami. Potong-potong. Kita letakkan irisan ke dalam mangkuk besar. Setelah semua kentang diiris, tuang setengahnya ke dalam cup setasnya. Tambahkan bumbu untuk kentang. Dan yang paling penting adalah butiran bawang putih. Isi semuanya dengan minyak. Tambahkan garam. Dan aduk. Selesai. Tuang semua irisan ke dalam loyang besar. Ratakan. Selesai. Kami letakkan loyang ke oven besar kita. Kita nyalakan ovennya. Dan tunggu saja. Setelah beberapa jam, kentang ini akan disepuh. Kamu bisa dapatkan. Setelah 5 jam, kita periksa suhu daging dengan termometernya. Ini jauh lebih dari siap. Sementara kami membuat saus cranberry-nya, kita butuhkan 1 kg cranberry. Buka, dan tuangkan ke dalam panci. Kita ambil 2 jeruk, buang kulitnya. Kita letakkan ke buah berinya. Ini 200 gram gula, 100 ml air, dan di atas api. Didihkan, lalu aduk. Buah beri harus direbus selama 5 menit. Kemudian mereka akan menjadi lebih lembut. Potong buah jeruk menjadi 2. Peras airnya. Sekarang kami selah semua ini dengan blender. Selesai, saus cranberry sudah siap. Hari sudah mulai gelap dan daging masih dimasak dan dimasak. Jadi kita tunggu sepanjang malam. Lalu kemudian mereka duduk sepanjang malam melempar kayu bakar. Dalam 18 jam kemudian, di pagi hari daging sudah siap. Mari kita buka.
Setelah dilepas semua kertas timah dengan perkamen, kita melihat daging yang sudah matang dan berwarna kecoklatan. Kami lepaskan kabelnya, potong kaki belakangnya, kami letakkan daging di atas nampan, dan kemudian membongkar rusanya. Kami pindahkan semua kentang dari loyang ke mangkuk, dan tuangkan sebelum daging. Lalu kita taburi, lalu taruhkan saus cranberry di sampingnya. Akhirnya semuanya sudah siap. Mari kita coba hasil resi kita. Kentang dulu. Ternyata ini kentang yang sangat enak dengan cara pedesaan. Renyah di luar, lembut di dalam, dan yang paling penting berbau bawang putih. Mari kita potong daging rusa yang paling enak. Celupkan ke dalam saus. Mari kita rasakan. Ternyata rusa sangat mirip dengan daging sapi. Hanya dengan sedikit rasa daging liar. Secara umum, ini sangat enak. Tentu saja kami tidak memakannya sendiri, tapi kami membaginya di antara teman dan kerabat. Kami bahkan membeku dan menyimpan sebagian untuk diri kami sendiri. Lain kali, kami akan memasak sesuatu yang akan membuat bulu kuduk sendiri. Karena terkejut maksud saya, tentu saja. Dan jangan lupa klik like, subscribe channel kita. Sampai jumpa semuanya.